Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa, semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat. Walaupun sehatnya sehat orang tua, begitu ya. Sehatnya ya sehat setelah COVID, beda lah ya sama sehat dulu, begitu. Tapi kesehatan adalah anugerah Tuhan, bukan? Ketika kita bisa ada di sini, bisa bersama-sama di sini, tanpa kurang suatu apapun, itu sebuah anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan dituntun dengan sebuah tema yang berjudul kekuatan firman Tuhan. Pertanyaan pertama, sampai sejauh mana kita sudah merasakan bahwa firman Tuhan itu memberi kekuatan? Sampai sejauh mana kita merasakan, rasa gitu ya, butuh dirasa bahwa firman Tuhan itu betul-betul membawa kekuatan. Lalu kekuatan seperti apa yang kita rasakan? Bener gak berasa gitu, berubah ketika baca firman Tuhan? Atau ketika baca, biasa aja tuh. Ketika baca, gak ada yang berubah tuh. Karena kadang-kadang kan kita inginnya sesuatu yang instan ya. Dunia ini kan dunia yang instan, apalagi dunia anak saya. Anak saya generasi alfa. Yang memang sudah sangat paham dengan gadget dari kecil ya, Be. Udah tahu yang namanya YouTube dari baby ya, Be. Karena, dan dia udah tahu bagaimana nge-skip yang namanya iklan. Dari sangat kecil di bawah 3 tahun. Kan beda dengan generasi saya, generasi Bapak Ibu yang boro-boro ada YouTube ya, gitu kan. Kita nonton aja hitam putih, boro-boro ada film-film yang menarik gitu kan. Udah warnanya hitam putih, gak jelas tayangannya, berat gitu ya. Kalau zamannya anak saya kan semuanya sudah lancar, dengan mudah kalau nggak selera tinggal skip ya Ben ya. Nah, aku nggak suka mah bosen, ganti gitu kan. Ini kan zaman instan banget. Lalu ketika kita membaca firman Tuhan, kok rasanya lebih nggak berefek gitu kan? Kok dulu direnungkan, siang malam diulang lagi. Sekarang kayaknya nggak relevan. Banyak sekali saya menemukan anak-anak muda mengatakan, Kak, firman Tuhan kayaknya nggak relevan deh. Itu kan zaman dulu gitu ya, zaman para nabi, jahiliyah, beda konteksnya dengan sekarang. Apa betul ketika firman Tuhan ini dipakai di zaman sekarang, dibaca di zaman sekarang, gak berasa lagi. Lebih cepat berasanya ketika kita nonton YouTube. Lebih cepat rasanya kita terhibur ketika kita membuka media sosial. Instagram kah, TikTok kah, lebih cepat bikin ketawa kan ya, daripada baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan kok kayaknya saya tidak dihibur, malah dimarah-marahin gitu kan ya. Bacanya soalnya bagian nasihat gitu. Tapi kan kita butuh. Cuma masalahnya kan orang sekarang carinya yang sesuai selera, bukan yang sesungguhnya dibutuhkan. Sampai ada tagline buat anak-anak muda. Kalau aku like, kalau tak, aku swipe. Set di TikTok begitu, di YouTube begitu, di Instagram begitu. Semuanya di swipe pakai jempol. Kalau suka didengerin. Kalau enggak, swipe. Padahal belum kelar itu. Mungkin inti dari pemberitaan yang baik itu di bagian belakang. Tapi karena dari awalnya udah gak selera, swipe. Pandemi juga membuat kita punya banyak pilihan, bukan? Ketika semua gereja mulai masuk ke YouTube, yang tadinya nggak pernah kepikiran untuk bikin YouTube channel, akhirnya bikin YouTube channel. Saingan berapa followernya tiap hari penatua liatin, viewsnya berapa, begitu ya. Nanti minta sama anak-anak yang lebih muda bagian multimedia, ada nggak yang bertahan terus dari awal sampai akhir? Laporannya kadang-kadang tidak menyenangkan dari anak-anak bagian multimedia. Bagian khotbah pada pergi, misalnya gitu ya. Atau hanya datang bagian khotbah, bagian awal nggak ada yang ikut nyanyi. Saking nyamannya di rumah. Akhirnya kekuatan dari firman Tuhan itu sendiri tidak betul-betul kita rasa. Boleh minta tolong teman-teman multimedia untuk next.
Kita hanya tahu kekuatan firman Tuhan tuh akhirnya dari lagu. Lagunya bilang, firman-Mu pelita bagiku. Taunya dari lirik-lirik lagu. Atau dari khotbah-khotbah. Atau dari materi katekisasi. Tapi nggak berasa sendiri. Nggak kita alamin sendiri. Ini menjadi persoalan. Kalau sesuatu tidak lahir dari pengalaman pribadi, akhirnya lama-lama judul ini pun tidak jadi relevan. Karena nggak ngalamin gitu kan. Nggak ngalamin kok. Gitu. Buat apa kita ngomongin ini? Mendingan yang relevan-relevan aja gitu. Nah ini akhirnya jadi tantangan kita. Apa betul? Karena firman Tuhan itu luar biasa dibuat. Luar biasa disusun menjadi Alkitab kita saat ini. Yang bisa menuntun kita. Persoalannya ada di mana? Bukan di firmannya. Bukan di bahasanya yang mungkin rada ngejelimet. Sekarang udah pakai TB2. Enggak terlalu banyak beda gitu ya. Masih tetap ngejelimet kadang bahasanya apa ini nggak ngerti gitu kan. Akhirnya banyak orang memilih pakai terjemahan sederhana atau bahasa Indonesia sehari-hari. Namun masalahnya di mana sih sebetulnya? Di kitanya. Bukan di firmannya. Kita lihat apa yang kita butuhkan sesungguhnya untuk betul-betul merasakan kekuatan firman Tuhan. Keajaiban firman Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama. Boleh? Yang pertama, kadang manusia itu nggak punya kerendahan hati. Kadang-kadang manusia itu terlalu sombong. Kita banyak tahu, banyak ngerti, makin meremehkan hal-hal yang sederhana. Makin meremehkan juga datang ibadah untuk ke gereja. Saya di rumah tiap hari liatin YouTube kok. Khotbah dari pendeta A sampai pendeta Z saya udah dengerin. Apalagi kalau temanya sama, misalnya gitu ya, tentang kasih. Kasih mah udah tahu gitu kan. Suka ya kadang-kadang di otak begitu. Kalau misalnya pendeta ini yang ngomong, saya tahu ujungnya di mana. Makanya di skip. Bapak Ibu, setiap kita butuh kerendahan hati. Untuk apa? Bukan mendengar pendeta. Karena gimana pun pendeta bisa salah. Saya harus akui bahwa sebagai pendeta saya terbatas. Saya S1, suami saya S2. Dia yang S2 saja udah nambah gitu ya. Paling nggak 3 tahun sampai 4 tahun untuk S2. Tetap kami dia merasa bahwa masih banyak hal yang kami nggak tahu tentang Tuhan. Karena Tuhan terlalu besar. Dan kita sebagai pembawa firman-Nya ini sangat terbatas. Kan bagaimanapun saya berbicara kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya tentang orang tua saya, pengalaman saya tentang firman Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang mungkin tidak sama nih dengan Bapak Ibu sekalian. Sehingga banyak orang mungkin kayaknya nggak relate nih misalnya begitu. Karena pengalamannya memang berbeda. Karenanya kita harus datang ke rumah Tuhan atau misalnya setiap pagi membaca renungan, pertama-tama harus mulai dari kerendahan hati. Untuk bukan mendengar suara pendeta, bukan sekedar membaca firman Tuhan dalam bentuk renungan, wasiat dan lain sebagainya, tapi untuk mendengar Tuhan berbicara secara pribadi. Mau nggak kita aminkan bahwa Tuhan setiap hari berbicara kepada kita secara pribadi? Ini persoalan ini. Amin ya. Bahwa Tuhan itu bisa berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Bukan berarti kita nggak butuh pendeta lagi gitu tentunya ya. Kami belajar secara khusus teologi, tapi kembali bahwa kami pun terbatas dalam pengalaman akan Tuhan. Tapi Tuhan yang besar itu, Tuhan yang mengagumkan itu, bersedia untuk bicara pribadi lepas pribadi. Dan saat ini pun saya percaya Roh Kudus berbicara di dalam hati Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau kita udah tutup dulu, saya udah tahu lah. Udah pernah ini mah. Apalagi kita punya ayat tuh kan bacaan mondar-mandir kan itu aja ya. Puter lagi. Belum tentu semua Alkitab memang dibaca dalam ibadah umum. Ya. Dan bisa dibilang, wah ini udah pernah. Saya aja kadang yang khotbah, ini kayaknya 2 tahun lalu saya khotbah dari sini ya. Mau khotbah apa lagi ya gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Dan saya lupa firman Tuhan selalu baru. Sama seperti kasihnya, selalu baru.
Hikmat Tuhan selalu baru. Andai kata ada yang sama, kumaha? Enggak apa-apa. Artinya Tuhan sedang mengingatkan kita untuk melakukannya lagi, meneguhkan kembali. Karena udah tahu firman-Nya belum tentu bisa melakukan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kita hafal firman-Nya. Baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali. Hafal ayat-ayat emas. Tapi belum tentu kita fasih melakukannya. Jadi andai kata, oh ini ayatnya kok sama nih. Saya udah berkali-kali baca, udah tahu. Oke, kalau udah tahu, mari kita bawa ke tubuh, lakukan. Udah bisa belum 100% melakukannya? Udah bisa belum setiap hari melakukannya? Pasti kita masih jatuh bangun, bukan? Jadi kita butuh kerendahan hati. Karena ketika kita sudah bilang, saya sudah tahu, saya udah ngerti, saya udah hafal, kita sedang menutup suara Tuhan untuk berbicara kepada kita dan memberikan hal-hal baru. Tapi coba datang ke rumah Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, saya mau diingatkan oleh Tuhan. Saya mau diajar oleh Tuhan. Apa yang saat ini sedang saya butuhkan. Walaupun ayatnya sama, temanya sama, mirip dari minggu ke minggu. Tapi saya yakin Tuhan mau berbicara kepada saya hal yang berbeda. Bawalah hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita. Roh Kudus tidak hanya ada di pendeta. Kembali bahwa pendeta masih manusia. Kita masih bisa salah. Dan persepsi kita memang bisa berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Kuncinya apa? Next. Kuncinya adalah buka hati, buka pikiran untuk merasakan pekerjaan dan karya Allah secara pribadi. Kadang kita suka mendengarkan kesaksian-kesaksiannya. Kesaksian orang lain tuh kita suka dengarkan. Ada beberapa di YouTube, ada beberapa di acara-acara televisi yang TV kabel Kristen sekalipun gitu ya. Ada tuh kesaksian, aduh saya senang sekali mendengar kesaksian. Tidak salah mendengar kesaksian orang lain. Karena kita bisa diperkaya dan diperkuat oleh kesaksian orang lain. Tapi akan jauh lebih lebih jauh kuat dampaknya kalau kita merasakan sendiri. Tuhan, saya mau merasakan kekuatan firman Tuhan. Saya mau merasakan, bukan lewat kisah orang lain. Karena nanti iman kita jadi iman turunan. Orang tua Kristen, anak saya, mama papanya pendeta. Opanya pendeta. Papahnya suami saya itu pendeta. Dan opanya suami saya itu pendeta. Jadi suami saya sudah 3 turunan berturut-turut untuk jadi pendeta. Sekali lagi anak saya jadi pendeta kayaknya dapat piring saya gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika dia menjadi anak pendeta begitu ya, imannya ini saya harapkan bukan iman papa mamanya yang dia turunkan. Tapi saya selalu berharap anak saya punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau enggak, dia nggak akan kuat. Sesuatu yang kita dapat hanya dari sekedar orang tua, itu nggak akan berakar. Sedangkan kalau kita ngalamin sendiri susah payahnya, kita ngalamin sendiri ditolong sama Tuhan justru dalam kondisi-kondisi paling gelap, kondisi-kondisi paling tidak menyenangkan, itu akan dia pegang seumur hidupnya. Itu yang saya doakan. Supaya dia mengalami secara pribadi kekuatan dari Tuhan. Buka hati, buka pikiran. Karena hanya dengan begitu kita merasakan pekerjaan dan karya Allah yang luar biasa. Yang kedua, yang kedua adalah kerinduan kepada Tuhan. Tadi kita membaca bagian firman Tuhan dari Korintus. Ada berbagai macam karunia roh ya. Ada 9 karunia roh. Dan semuanya itu dikerjakan untuk karya keselamatan. Karya bagi gereja. Ada macam-macam perbuatan-perbuatan yang wow. Karunia-karunia yang membuat orang tuh wow. Bisa berbahasa roh. Orang GKI jarang bahasa roh. Kadang-kadang kita gak bahas lagi soal ini ya. Nubuat. Bapak Ibu, sejak masuk 2025,
Saya punya YouTube itu banyak kadang-kadang iklan begitu ya. Lalu kemudian saya coba ngelihat apa sih yang lagi hits, lagi in, lagi tren begitu. Soal akhir zaman, khotbahnya banyak banget. Tanda antikris akan muncul, banyak banget. Tuhan Yesus sudah mau datang, banyak banget. Kenapa? Karena memang dari awal Januari saja sudah banyak malapetaka. Kebakaran di LA yang sampai sekarang belum padam. Pesawat jatuh, banjir, gempa di hari yang sama. Wah, ini tanda-tandanya Tuhan. Yang gereja lain tuh udah mulai ngebahas Mark of the Beast 666. Antikris nanti akan datang, dari manakah? Dan lain sebagainya. Udah langsung bahkan dicecer nih, kayaknya nih antikris nih ini nih. Anaknya si ini nih gitu ya. Udah dicecer di dalam khotbah. GKI menang wae tuh kayaknya nyantai gitu ya. GKI mah life must go on lah gitu ya, nggak usah dibahas begitu. Tapi kan satu sisi nih jemaat kita, saya lagi mikir nih jemaat kita yang pada nontonin itu YouTube ya, yang kaitannya sama barcode 666, ini nanti bakal bagaimana ya kalau kita juga tidak menyiapkannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan, saya dapat mimpi. Saya dikasih roh nubuat sama Tuhan. Nanti 2025 akan terjadi ini. Kita yang mendengarnya bisa jadi apa? Bisa jadi takut. Bisa jadi stres. Makin banyak didengerin soal musibah kan makin stres ya. Nah, 2025 Indonesia bakal gonjang-ganjing. Dari dulu juga gonjang-ganjing di Indonesia ya. Katanya 2025 Pulau Jawa akan terbelah jadi 2. Aduh, dan lain sebagainya. Orang boleh mengatakan bahwa itu adalah berasal dari Roh Kudus. Tapi buat saya, kalau itu tidak membangun iman, kalau itu memecah belah, kalau itu tidak membuat kita makin berseru pada Tuhan dan berserah penuh pada Tuhan, jangan-jangan itu bukan berasal dari Roh Kudus. Dan karunia-karunia kita perlu uji. Bukan berarti di GKI tidak ada karunia-karunia yang mengagumkan ini. Ada. Tapi kita perlu uji. Namun, sehebat-hebatnya karunia, bahasa segala macam dia bisa. Bukan hanya bahasa lidah, bahasa malaikat. Tapi senolalia bisa berkhotbah di dalam segala macam bahasa karena karunia Roh Kudus. Saya percaya itu bisa terjadi. Nubuat-nubuat yang Tuhan berikan, karena Nabi Yoel juga mengatakan, nanti pada hari di ujung ini dekat hari Tuhan, anak-anak muda akan mendapat mimpi, orang-orang tua akan mendapat mimpi, anak-anak muda bernubuat. Itu hal yang saya yakin pasti terjadi. Tapi tanpa kerinduan kepada Tuhan, mukjizat-mukjizat kita pun, yang orang bilang bikin wow gitu ya, gak akan berarti. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius, bukan orang yang memanggil Bapa, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kemudian kan nanya nih para murid, tapi kan kami mengusir setan demi namamu Tuhan. Kami menyembuhkan demi namamu, kami melakukan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah, karena kau tidak berkenan di hadapanku. Rindu dulu sama Tuhan. Mukjizat itu belum tentu dari Tuhan, bisa dari setan. Setan itu bisa kasih mukjizat loh Bapak Ibu. Setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Firman Tuhan mengatakan begitu. Setan itu bisa datang lewat solusi yang menurut kita ini solusi nih. Jadi lebih mudah hidup. Hati-hati. Yang bikin hidup kita lebih mudah, jangan-jangan sedang menurunkan karakter gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Saking mudahnya. Mau pesen Gojek? Gampang. Tinggal tutul, kalau orang Sunda bilang, tinggal ditutul. Mau makan apa? Scroll, tutul. Nggak berapa lama, setengah jam, 1 jam, udah tek, paket gitu ya. Gojek, Grab. Gampang? Adakah yang dirusak? Ada. Selain kita nggak tahu ya, namanya makan di luar mah ya, minyaknya gitu ya. Ya minyak jelantah dipakai berkali-kali sampai hitam misalnya begitu. Tapi adakah yang dirusak? Ada. Kemampuan kita bertahan hidup lewat masak.
Anak-anak sekarang susah banget itu. Kak, gimana ngupas bawang? Hah, kamu belum pernah ngupas bawang? Belum pernah, Kak, ini gimana digeprek? Bawang putih digeprek, bawang merah digeprek, nah hancur begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukankah hal yang katanya bikin hidup jadi lebih mudah, justru menurunkan kualitas kita? Motor, matic. Mobil, matic. Kalau dulu kan manual. Gigi mundur, gigi maju, gigi 2, gigi 3 gitu ya. Sekarang yang udah biasa pakai manual terus pakai matic. Di manual maju tuh mundur, kok di sini salah gitu ya. Bisa kecelakaan. Mobilnya sekarang makin canggih, bisa nyetir sendiri. Bukankah itu menurunkan kewaspadaan kita sebagai manusia? Jadi hati-hati. Hati-hati, sebesar apapun karunia dan talenta manusia yang kelihatannya wow dan wah, jangan-jangan menurunkan kualitas kita. Tanpa kerinduan kepada Tuhan, kita tidak bisa menggunakan talenta itu ataupun karunia-karunia itu dengan benar. Tanpa kerinduan mengarahkan hati kita kepada Sang Kepala Gereja, kita tidak akan dapat menggunakan ilmu pengetahuan, talenta, kemampuan itu untuk membangun kehidupan. Untuk membuat manusia justru lebih segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu harapan Tuhan. Kita perlu rindu. Karena rindu bicara soal relasi. Next. Karena rindu bicara soal relasi, maka kuncinya jagalah relasi kita dengan Tuhan. Dengan setia. Karena semua relasi butuh dirawat dan dipupuk. Saya tumbuh di GKI Kedoya. Senang sekali bisa jumpa dengan ibu-ibu saat ini. Saya remaja di GKI Kedoya. Mulai pelayanan pertama kali di GKI Kedoya. Dibaptis oleh Pendeta Samuel Santoso saat itu. Di GKI Kedoya beberapa lama melayani di GKI Kedoya. GKI Kedoya adalah rumah saya. Dan saya jumpa dengan Pak Su, suami saya juga di GKI Kedoya, gitu ya. Walaupun dia bukan orang GKI, gitu ya. Tapi saya berjumpa di GKI Kedoya. Makanya punya banyak sekali momen dan poin-poin hidup saya GKI Kedoya itu. Ketika saya pacaran sampai kemudian 8 tahun lalu kami menikah, kami menunggu band itu sekitar 5 tahun. Jadi untuk sampai di band sekitar 13 tahun kami berdua. Membina hubungan berdua lebih mudah. Walaupun begitu udah lulus masing-masing punya jemaat. Karena saya masuk jemaat GKI, suami saya masuk jemaat di Gemis. Dia pendeta Gemis. Dan agak sedikit sulit ketika kami mulai sibuk. Karena relasi tadi kan harus dipupuk. Ada kalanya saya ngerasa, kita pacaran udah lama, udah tahu lah. Padahal suami saya berubah, saya berubah. Ketika kami kena satu titik, kayaknya ada yang keliru nih dalam hubungan. Dia pulang malam, saya pulang malam, masing-masing dari jemaat masing-masing. Nyampe rumah udah apa? Teler. Akhirnya bruk, masing-masing dengan HP-nya. Udah gak ngomong loh. Sangkanya kan udah tahu nih. Aku udah kenal lo lah. Kok lama-lama gue makin gak nyambung ya ngomong sama lu ya. Beneran. Karena itu kami ngerasa kami udah kenal. Dan kadang kita juga merasa begitu sama Tuhan kan. Saya udah kenal sama Tuhan dari kecil. Dari udah dibaptis. Udah kenal sama Tuhan. Cerita sekolah minggu udah hafal. Tiap minggu sekolah minggu, hari ini enggak. Ya Ben ya, mohon maaf ya, ikutin mama aja dulu ya. Papanya pelayanan, mamanya pelayanan, ya udah anaknya ikut gitu. Ketika ada band, fokus kami lebih, karena kan pasti namanya orang tua begitu ya. Makin ambiar lah waktu itu kami gitu. Kok kayaknya kami makin susah untuk berkomunikasi, makin gak kenal. Dan saya puji Tuhan karena pandemi. Pandemi membuat saya 24 jam ada di rumah gitu ya. Akhirnya banyak ngobrol lagi. Ternyata sepanjang perjalanan kami 13 tahun sebelum sampai punya anak, sekarang 22 tahun kami bareng, ternyata banyak yang berubah. Banyak yang saya harus belajar lagi tentang dia. Dan banyak juga hal-hal yang perlu dia pelajari lagi tentang saya. Karena hanya membaca satu artikel saja, atau mendengar satu siaran YouTube,
satu podcast aja kita bisa berubah kan pikirannya. Nah kalau itu kita nggak ngobrolin, lama-lama yang kita nikahi adalah orang asing. Dan ketika anak-anak sudah besar, kita nggak kenal lagi sama pasangan kita. Perasaan dulu gue gak nikahin lu kayak gini deh. Gitu ya. Apalagi secara wujud berbeda karena naik 40 kilo. Waktu datang pertama kali ke GKI Kedoya, suami saya tuh langsing banget gitu ya. Sekarang langsung gitu ya. Tapi hal-hal yang demikian ternyata riskan di dalam sebuah relasi. Jangan pernah kita berpikir kita udah tahu tentang Tuhan. Jangan pernah kita berpikir, saya sudah kenal Yesus Kristus. Saya udah tahu dari dulu Yesus begini. Sudah hafal, bolak-balik saya baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berkali-kali. Relasi dengan Yesus Kristus perlu kita pupuk lewat doa secara pribadi. Dan bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Jagalah relasi. Bertanyalah. Kadang doa kita isinya jarang bertanya. Adanya mempertanyakan. Beda loh bertanya sama mempertanyakan. Kalau bertanya, Tuhan hari ini saya mau Tuhan mau saya jadi berkat buat siapa? Nah itu bertanya. Gitu ya. Kalau mempertanyakan, Tuhan kenapa hidup saya gini amat sih? Tetangga sebelah punya mobil baru. Saya mobil udah puluhan tahun gak diganti-ganti. AC-nya udah gak dingin. Itu mempertanyakan. Kalau bertanya adalah, Tuhan hari ini apa yang Tuhan ingin saya pelajari? Baik itu dari khotbah, dari pekerjaan saya, dari relasi saya dengan anggota keluarga, dengan tetangga. Apa yang Tuhan ingin pelajari ketika saya lagi nyetir di jalan? Itu bertanya. Tapi kalau mempertanyakan, Tuhan kenapa sih macet banget? Ini Muara Karang tuh macetnya minta ampun Bapak Ibu ya. Tiap mau Sinja 1 minggu sebelumnya. Bisa setak banget gitu, ada apa di Muara Karang menjelang Sinja, tapi macetnya benar-benar karuan benar-benar macet banget. Namun akhirnya kan kita jadi ngeluh, sekedar mempertanyakan. Ya. Salah satu kunci berelasi adalah berani bertanya. Tuhan mau saya mau ngapain hari ini? Tuhan mau saya jadi berkat buat siapa hari ini? Tuhan, apa yang mau kau ajar buat saya hari ini? Tuhan, apa nasihatmu buat saya hari ini? Bertanyalah, bukan sekedar meminta. Ketiga yang terakhir, kerjakanlah urapan Tuhan. Hanya sekedar mengatakan amin terhadap khotbah, terhadap kesaksian orang lain, nggak cukup. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Amin saudara, amin. Gitu ya. Kan kenceng banget kalau ngomong amin mah ya. Gitu ya. Sekarang mau gak kita jadi alat Tuhan untuk menyembuhkan orang lain? Saya mah gak bisa bikin mukjizat. Bukan dokter lagi. Gak tahu obat. Gak tahu apa-apa. Menyembuhkan itu gak selalu soal fisik. Coba deh. Mungkin ada orang yang udah jarang Bapak Ibu ketemu, sapalah lewat WA. Apa kabar? Bisa membuat hati yang mungkin di seberang sana sedang menangis dan sedang merana karena merasa sendiri, dihibur hanya karena WA, apa kabar? Ketika kita duduk sama teman kantor kah, tepuklah bahunya. Jangan rangkul-rangkulan, nanti beda ceritanya ya. Apalagi kalau beda jenis kelamin, jangan. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Tepuklah, tanyakan, ada yang bisa saya doakan gak? Itu bisa menghibur dan bahkan menyelamatkan nyawa seseorang. Saya pernah waktu itu, kok saya kepikiran sama satu ibu terus. Kepikiran terus, dia tiap minggu juga datang ke gereja. Say hi gitu, kita kadang ngobrol, tapi kok kepikiran terus, Tuhan ada apa ya kepikiran, udahlah saya WA aja, walaupun tiap minggu ketemu. Saya WA, Bu apa kabar, ada yang bisa saya doain? Yang bikin saya terkejut dan saya yakin bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dia bilang, pas ibu lagi WA, saya lagi berpikir banget untuk bunuh diri hari ini. Saya udah tutup semua gorden di kamar saya lagi nangis, saya lagi putus asa, tiba-tiba ibu WA.
kayaknya Tuhan Noel saya, supaya saya tidak kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong umatnya dan memakai umat yang lain dalam keterbatasannya. Karena saya pun gak ngerti kenapa ada terus gitu nama ibu itu. Terbayang terus di kepala saya. Dan ketika saya mengerjakannya, tentu kan gak bisa didiemin gitu ya. Terus pas dia bilang, saya mau bunuh diri, aduh. Gitu kan. Aduh gitu kan, kan gak mungkin, oh begitu ya Bu, oke saya doakan ya, gak mungkin gitu. Pasti saya follow up kan, ada apa, kapan kita bisa bertemu, mungkin ibu mau cerita atau apa, kan ada follow up. Tapi tentunya follow up itu ada pekerjaannya. Ada hal yang harus saya bayar. Mending kalau, gila jadi makin pusing nih kalau begini. Mendingan gue udah gak usah waroin aja tuh. Roh Kudus mau kasih gambar orang di kepala saya, nama orang, udah diem aja. Daripada saya membawa diri pada pencobaan. Kan gak bisa. Mengerjakan urapan Tuhan, kadang-kadang mempertemukan kita pada situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan membuat kita jadi bingung, saya harus apa? Saya harus bagaimana? Saya harus minta tolong siapa? Kondisi waktu itu saya baru banget jadi pendeta. Baru banget ditabis. Saya waktu itu masih di Kavrimpori. Jadi benar-benar yang blank. Dan saya waktu itu sendiri tidak punya teman rekan pendeta seperti pendeta Nanang di sini gitu sendiri. Saya mesti nanya sama siapa Tuhan? Wah, kalang kabut langsung saat itu. Untungnya beberapa teman dari SMA itu banyak yang ngambil psikologi. Saya tanya, gua harus ngapain begitu. Dan akhirnya perlahan bisa menolong. Tapi itu jadi salib baru. Salibnya udah banyak, nambahin salib sendiri. Gitu ya. Kalau doanya, saya ingat pendeta Theo, Tuhan tak perlulah membawa kami ke dalam pencobaan, kami bisa masuk sendiri. Gitu ya. Saya ngerasa waktu itu, kok saya berasa membawa diri saya pada pencobaan. Tapi itu bukan pencobaan, kata Tuhan. Itu adalah jalan yang saya mau kau tempuh, supaya engkau bisa merasakan sendiri kekuatanku itu seperti apa. Bukan kekuatanmu, kekuatanku. Di tengah ketidaktahuan kamu, di tengah kemudaan kamu, di tengah kamu tidak punya pengalaman yang banyak menghandle jemaat, aku tolong kamu. Lewat banyak hal. Tapi tentunya harus mau bekerja. Harus mau berusaha. Karenanya ada kuncinya. Next. Kuncinya adalah lakukan dengan setia. Dalam setiap keadaan, terutama justru dalam keadaan yang jauh dari aman dan nyaman. Ada kalanya kita tuh gak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan karena di luar kenyamanan kita. Padahal justru ketika tidak nyaman, disitulah Tuhan menyamankan kita. Ketika kita melihat jalan tidak aman, disitulah kita melihat proteksi Tuhan yang luar biasa. Disitulah kita melihat bagaimana tangan Tuhan menjaga kita walaupun tidak kelihatan tangan kiri kanan. Ngeri juga ya. Kalau ngelihat ada tangan besar kiri kanan, gitu ya, berasa lebih kayak monster daripada Tuhan. Tapi disitulah kita justru merasakan betapa Tuhan peduli sama kita. Justru di titik-titik yang tidak nyaman. Dan kita pikir tidak aman. Terus kerjakanlah urapan Tuhan. Karena tanpa mengerjakannya, kita nggak tahu seberapa besar Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Dan firman Tuhan tidak melulu terbatas pada Alkitab. Tadi kita imani bahwa Tuhan berbicara kepada kita setiap hari ya. Setiap hari dia berbicara sesuai konteks kita. Alkitab, kita bilang udah nggak sesuai konteks kita, ya. Tapi bukan berarti firman-Nya tidak bisa bergaul buat kita sekarang. Tapi Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang akan menolong menyambungkan firman yang ada di Alkitab ini dalam konteks kita sekarang. Tapi kita perlu bercakap dengannya. Kita perlu minta pertolongannya. Kita perlu minta tuntunannya. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu sekalian untuk dikerjakan. Walaupun itu tidak nyaman. Beragam bentuk pelayanan. Pelayanan di rumah. Pelayanan di gereja.
Justru pelayanan di rumah harus lebih kencang daripada di gereja. Karena seseorang pelayan yang sejati, dia akan menjadi pelayan yang terbaik dulu di rumahnya, baru di gereja. Itu adalah yang Tuhan mau. Jadi lakukanlah dengan setia. Karena kadang-kadang di gereja jauh lebih mudah daripada di rumah. Di gereja kita jauh lebih diterima pelayanannya dibanding di rumah. Di gereja kita tidak melayani sendiri. Banyak teman-teman. Yang satu gak datang, ya walaupun rangkap-rangkap ya Bu ya, gak apa-apalah, itu mah GKI pas bener. Lo lagi. Puter aja di situ begitu ya, gak apa-apa. Tapi orang yang benar-benar merasakan pelayanan kita adalah orang yang ada di rumah. Karena kita dibutuhkan di rumah lebih daripada di gereja. Tapi bukan berarti, oh ya udah saya melayani di rumah saja, di gereja jangan. Yang gak gitu juga gitu ya. Tapi kalau saya tidak ada yang bisa menggantikan saya buat anak saya. Kalau saya tidak ada yang menjadi istri buat suami saya di rumah. Kecuali dia dapat istri baru. Amit-amit ya, ditanggalkanlah kami berdua. Mari Bapak Ibu, lakukanlah urapan Tuhan itu. Karena kadang-kadang yang paling sulit adalah melayani mereka yang paling mengenal kita. Firman itu membawa hidup, asal dilakukan dalam hidup. Kalau udah mati, gak ada efeknya. Kalau kita sudah ada di dalam peti mati, sudah tidak ada efeknya itu firman Tuhan. Tapi firman itu baru berefek ketika kita lakukan. Selama nafas ini masih ada, selama kekuatan dari tubuh masih Tuhan anugerahkan. Walau rambut sudah memutih, kekuatan Tuhan tetap bisa dirasakan. Walaupun tungkai sudah melemah, kekuatan Tuhan justru makin dirasakan. Lakukanlah firman Tuhan itu. Di sanalah kita mendapatkan siapa Tuhan lewat pengenalan pribadi. Amin.